Halo sahabat trader, kali ini kita akan belajar mengenai tutorial atau cara penggunaan Euroweb. Ya, di sini kita akan mendetail mengenai input parameternya. Jadi sahabat trader bisa menggunakan Euroweb untuk lebih maksimum karena sahabat trader tahu cara penggunaannya. Nah, banyak user yang tidak memahami penggunaan sebuah robot sehingga banyak-banyak fitur yang diberikan itu menjadi kurang maksimum ya. Nah, di sini juga disarankan bahwa kita melakukan backtesting ya, itu pun harus secara benar ya. Kita persiapkan dulu tentu histori datanya dan juga rentang waktu backtestingnya. Saya rasa backtesting selama 2 tahun itu cukup ideal karena kita bisa melihat secara realistis gitu ya. Apakah sebuah strategi itu cukup efisien untuk dalam jangka rentang waktu tahun. Nah, bagaimana untuk backtesting sepanjang 10 tahun? Menurut saya itu tidak efektif karena kualitas data dari 10 tahun pun tidak dapat bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena secara realistiknya bahwa data yang umumnya itu terrecord ya antara 2 tahun sebenarnya. Jadi memang disarankan gunakanlah rentang waktu untuk 2 tahun dalam backtesting ya. Dan kedua tentunya adalah mengenai kualitas datanya juga atau modelingnya ya. Di sini kita menyarankan Apritic atau based on real tick. Nah, disarankan adalah based on real tick karena bisa mencapai 100%. Jadi kalau sahabat trader bisa melakukan backtesting di kualitas 100% itu dapat bisa diandalkan di dalam live tradingnya. Jadi kita tentunya robot Euroweb ini didesain untuk multi strategi sebenarnya ya. Jadi jangan terpaku kepada defaultnya saja. Namun secara default memang hanya untuk Euro USD di time frame M1 atau 1 menit ya. Itu defaultnya ya. Jadi sahabat trader juga bisa sebenarnya nanti kita akan lihat banyak fitur di dalamnya. Oke, langsung saja ya. Nah, Euroweb ini tentunya kita sudah sediakan juga ya di dalam marketplace MK5 atau juga silahkan di searching di Google Chrome ya, IE Euroweb atau Euroweb Robot Trading pasti akan muncul di halaman pertama. Jadi sahabat trader sangat mudah sekali. Silahkan langsung saja searching ya di Google Chrome ya, di browsernya, di browser sahabat trader atau di Google ya ataupun yang lainnya silahkan di search ya. Euroweb akan muncul. Silahkan. Oke, kita langsung saja. Setelah sahabat trader memiliki Euroweb, tentunya kita akan melakukan backtesting ya. Di sini untuk live trading ya tentunya kita sudah harus mengaktifkan ya di bagian algo trading berwarna hijau. Jadi sahabat trader untuk mengaktifkan robot atau robot trading bisa agar aktif ya, tinggal diklik saja ya. Kalau berwarna merah ini artinya algo tradingnya disable atau stop. Nah, ini robot tidak boleh melakukan apapun ya. Lalu kita klik lagi ya berwarna hijau artinya robot sudah play lagi atau diizinkan untuk apa. Oke ya. Nah, bagi sahabat trader yang membeli dari MK5 tentunya adalah di bagian market nanti ya. Ada di sini di bagian market ya. Nah, di sini kita drag aja maka akan terlihat nanti versinya ya. Di sini versi 1 sahabat trader ya. Nah, ini masih baru versi 1 Eurowebnya karena belum diupdate ya. Nanti silahkan aja diupdate di bagian platformnya. Sahabat trader yang sudah memiliki Euroweb versi lama maka akan muncul nanti di bagian platformnya adalah update. Mungkin kita langsung saja ya. Untuk update-nya itu sangat mudah di bagian tool. Oke ya, di sini view ya, view toolbox. Nah, di sini bagian toolbox. Ya, ini kita nonaktifkan dulu strategi testernya. Ke bagian toolbox, PPS. Di sini nggak PPS, market ya. Ke bagian market. Nah, di sini di bagian market kita bisa melihat di bagian purchase. Nah, ini dia. Oke. Nah, di sini kita ada menunya Euroweb versi 1 ya. Nah, ini available-nya versi 3 tinggal diupdate saja ya. Dia akan memposisikan otomatis akan mengupdate versi yang sebelah sini ya. Nanti kita ini sudah terupdate, kita coba drag lagi ke sini. Oke, sudah naik sahabat trader ya. Sudah masuk ke versi 3. Itu sangat mudah sekali untuk mengupdate Euroweb ya. Jadi hanya seperti itu. Jadi ke bagian purchase nanti akan muncul versinya. Saat ini versi berapa yang sudah terilis? Saat ini versi 3 ya. Artinya Euroweb akan terus dikembangkan untuk memberikan performa yang terbaik ya di bagian view, toolbox, lalu di bagian market
ya, di bagian market sini. Tinggal diklik saja bagian purchase ya, tinggal di refresh kalau ada yang baru ya. Ini seperti inilah contohnya ya. Nah, Euroweb, nah ini yang sudah dibeli, artinya saya sudah membeli. Nah, ini tinggal di update ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ke bagian parameter ya. Kita sudah pahami bagaimana cara mengupdate versi Euroweb. Oke. Yang dari MK5 tentunya. Di sini ada bagian market ya, expert, advisor, market, Euroweb. Tinggal kita drag aja, maka secara otomatis setelah kita diupdate, maka versinya sudah naik. Sahabat trader sangat mudah, tinggal cek saja apakah sudah ada versi revisinya ya. Apakah tentunya revisi yang semakin besar itu semakin bagus ya. Di sini sudah ada penambahan fitur. Sahabat trader tadi bisa lihat ya. Yang sebelumnya sangat sederhana. Di versi 3 ini kita sudah memberikan ada fitur trading hours-nya. Di sini ada jam mulai dan akhir jamnya juga, dan juga ada trading days ya. Nah, di trading days ini sahabat trader, misalnya sahabat trader menonaktifkan ya false seperti ini, saya kasih langsung aja ke bagian tutorialnya. Ya, ini fitur baru yang kami tanamkan atau kami integrasikan di versi 3 di bagian filter hari. Jadi sahabat trader misalnya tidak ingin mentransaksikan atau melakukan transaksi di hari Jumat, maka trade free day-nya dibikin false. Maka ketika hari memasuki hari Jumat dan masih ada posisi, maka secara otomatis semua posisi akan dilikuidasi atau terclosing, sahabat trader ya. Tidak ada lagi sebuah posisi yang masuk di hari marketnya. Artinya hari ini, day ini tergantung daripada jam server. Jadi sahabat trader tentu harus sesuaikan ya. Jam servernya berapa dengan jam lokalnya. Jadi harus dipastikan bahwa ketika jam server masuk ke hari Jumat, sahabat trader mendesain bahwa trading free day-nya saja tidak boleh ada trading atau order di hari Jumat ya. Maka akan menutup semua order, atau juga sebaliknya. Hari Jumat tidak trading dan hari Senin pun tidak trading ya. Jadi bisa dipastikan sahabat trader tidak akan ada pembukaan order atau order yang masih tertinggal di hari Senin dan di hari Jumat, karena sahabat trader menonaktifkan tradingnya di hari itu. Jadi ketika tidak ada harinya, maka akan terclosing ya. Itu menu hari ini seperti ini. Makanya saya tidak mau ada closing order di luar hari, makanya dibikin true aja ya. Kita bikin apa? True. Kalau true artinya ya sepanjang hari, maka tidak ada penutupan order akibat di luar harinya ya. Kalau jam ini tidak menutup order, dia hanya mulai analisa. Jadi robot boleh membuka order atau mulai menganalisa, disesuaikan jamnya ya. Karena gini, jam ini adalah jam server sahabat trader ya. Umumnya jam server ada GMT 3 ya. Ya, ada juga GMT 3, ada juga ada GMT yang lainnya, atau GMT 0 juga ada. Jadi sesuaikan juga server ada di mana ya. Jadi gini, misalnya di sini di Indonesia adalah WIB, waktu Indonesia bagian barat ya. Itu kalau dilihat waktu GMT-nya, Greenwich-nya itu adalah di GMT plus 7 ya. Ya. Jadi kita untuk Indonesia bagian barat itu GMT plus 7. Nah, kebetulan server yang ada ini adalah menggunakan GMT 3, ada rentang waktu 4 jam ya. Jadi sahabat trader, tentunya kalau jam 6 sore, jam 18 di Indonesia ya, GMT 7, maka kalau untuk GMT 3-nya ya tinggal kurangi 4 aja ya kan. Ya, berarti kan dari 18 atau jam 6 sore, jam 18 dikurang 4. Berarti jam 14. Jadi sahabat trader, jika ingin memulai robot trading di jam 6 sore Indonesia, ya tentunya di dalam settingan robotnya karena GMT 3, maka jam 18 dikurang 4. Maka jam 14 ya. GMT 3. Seperti itu. Jadi cukup dipahami ya. Sesuaikanlah atau cek aja di bagian waktu server platformnya ya. Oh, ternyata kalau jam di waktu lokal jam sekian, di waktu server jam sekian, tinggal sesuaikan aja ya. Patokannya adalah ini filter jam server ya, bukan jam lokal. Jadi sangat cukup dipahami. Oke, kita langsung ke bagian atas aja. Di bagian expert comment ini bisa dirubah ya. Defaultnya adalah Euroweb. Di sini bisa sahabat trader bisa menambahkan keterangan tambahan misalnya apa ya. Magic number. Nah, ini magic number adalah untuk mengidentifikasi sebuah order. Jadi sebuah order yang dibuat oleh robot akan diidentifikasi dengan order. Nah, seperti itu ya, dengan magic number. Artinya ada sebuah ID, ya, ID order. Bisa dirubah nggak? Bisa dirubah. Manfaatnya apa? Untuk membedakan manajemen order sebetulnya. Jadi sahabat trader bisa aja menggunakan satu chart yang berbeda, pair yang sama, namun menggunakan strategi parameter yang berbeda. Nah, silakan dirubah ke bagian
magic numbernya ya, tinggal dirubah aja, misalnya ini tambah 2 ya, nggak masalah, itu bisa saja. Oke. Stop loss pip. Nah, di sini tentunya adalah menggunakan pip ya. 75 pip itu sama dengan 750 poin ya. Dia jangan tukar sahabat trader ya. Kalau 7,5 pip di sini ya bisa juga ya 7,5 pip, artinya 75 poin ya. Jadi kalau pengertian di sini 75 pip adalah 750 poin ya. Ini adalah bagian pipnya. Maka robot akan menempatkan secara otomatis stop loss sebesar 75 pip. Begitu juga dengan take profit. Di sini menggambarkan sebuah profit taking ya. Artinya dia akan mengclosing melalui server sebesar 175 pip. Silakan bisa dirubah ya. Artinya kita ada stop level di server. Jadi ketika komputer mati, yang penting kita sudah menempatkan stop loss maupun take profit, maka kalau tereksekusi akan terclosing order otomatis di bagian server. Oke. Use spread filter. False apa true? Oke, defaultnya adalah false. Artinya apa? Robot tidak perlu mengecek besaran spread. Ya, jadi artinya tidak perlu dicek. Dia silahkan untuk membuka order berapapun spreadnya. Atau menggunakan filter true. Ya, misalnya spreadnya 5. Jadi robot hanya bisa membuka order ketika spread di bawah 5 atau sama dengan 5 ya. Itu dia tujuannya ya. Biasanya untuk scalping ya. Untuk scalping kita menggunakan spread. Maka secara otomatis akan ditambahkan kurang lebih seperti itu ke bagian Oke, kalau cost spread bagian spreadnya nggak ditambahkan, dia tetap normal. Tujuannya untuk memfilter ya, memfilter mungkin volatil ya. Oh, saya tidak mau ada volatility yang sangat tinggi karena ketika ada news ya, seperti ini berguna untuk memfilter kondisi ekstrim sebenarnya ya. Jadi sahabat trader bisa cek, coba di dalam nanti kita cek ya di bagian sini ya. Kita sudah juga menyediakan spread meter di sini nih. Sebentar, ini belum muncul. Nah, gini sahabat trader. Di sini spread saat ini adalah 2 ya. 2 ini 2 poin artinya ya. Poin ya, atau kalau dibilang nah ini spreadnya cukup kecil sekali ya. Jadi spread ini adalah untuk mengukur. Jadi kondisinya ketika kondisinya tidak terlalu volatil, spreadnya biasanya stabil gitu ya. 1, 2, 3 terserah lah, tergantung nanti kondisi ketentuan dari broker masing-masing berbeda. Intinya gini. Saya hanya mau misalnya spread di bawah 3. Jadi ketika di atas 3 tidak boleh ada open posisi. Artinya memang sudah trend sedang slow ya. Tujuan spread adalah untuk melihat juga untuk mengukur volatilitas sebuah trend. Oke ya. Kita balik lagi ke bagian ada kadang itu yang paling mudah ya, cara untuk mengukur volatilitas sebuah trend itu bisa juga menggunakan spread. Artinya tidak ada pelebaran atau kenaikan spread ya. Defaultnya adalah false. Jadi seperti itu. Maksimum spread inilah ukurannya ya. Jadi kalau di atas ini ya ini bisa dirubah-rubah ya. Misalnya tadi ya 3 misalnya ya. Jadi saya tidak akan mau membuka order Euro USD baik-baik atau sell jika spreadnya di atas 3. Oke. Slippage ini juga adalah bentuk poin ya. Ini sama poin ya. 3 poin, 6 poin ya. Seperti itu ya. Jadi kalau mau dibilang pip adalah 0,6 pip ya. Atau ini 0,3 pip ya. Ini poin. Slippage itu adalah sebuah perbedaan harga. Jadi ketika sahabat trader merequest sebuah order, itu ada harganya ya kan. Di harga sekian saya ingin beli atau di harga sekian saya ingin menjual. Mungkin ketika order kita sampai ke broker, ternyata harga itu sudah mengalami slip atau tergelincir atau terjadi sebuah perbedaan, deviasi ya. Nah, berapakah yang diizinkan, yang bisa boleh ditoleransi langsung untuk dibuka ya. Nah, kita izinkan biasanya antara ya 6 poin, ya 10 poin, ya tujuannya seperti itu ya. Jadi untuk sehingga tidak terjadi record karena memang ada bisa terjadi tidak bisa sinkron gitu ya. Ketika kita request ternyata harga selalu bergerak akhirnya robot nggak pernah mengambil posisi karena terjadinya toleransi slippage yang kecil ya. Itu tujuan slippage ya. Normalnya ya antara 4 maksimum 10 lah ya. 1 pip bisa saja ya. Ada orang sampai 2 pip mengizinkan, ada sampai 10 pip ya, itu keterlaluan. Tapi pada umumnya adalah 10 poin lah ya, 10. Jadi kalau mau dibilang 1 pip ya berarti 100 ya. Itu sangat jauh, silahkan juga nggak ada masalah. Wah, saya nggak masalah 1 pip, yang penting saya open posisi, ada juga ya.
Jadi memang slippage ini adalah untuk mentoleransi sebuah pembukaan order agar tidak terjadi record ya. Ini tujuannya untuk menghindari record sebenarnya sobat trader ya. Cukup dipahami kenapa ada slippage, tujuannya untuk menghindari record agar robot dengan mudah membuka order dan order dapat dibuka secara otomatis di server. Oke. Kita langsung bagian ke money management. Di sini ada equity target persen. Oke sahabat trader, ini dalam bentuk persen. Misalnya sahabat trader punya uang depositnya $1.000 ya. Oke. Lalu saya ingin ketika sudah 100% profitnya, maka robot meng-closing semua posisi dan terminate. Artinya tidak ada lagi IE-nya di chart. Jadi tidak ada transaksi lagi. Maka setelah mencapai target equity yang dicapai, maka robot akan melakukan terminasi ya. Artinya keluar daripada chart sehingga tidak ada transaksi. Seperti itu ya. Misalnya kalau $1.000, nah sahabat trader punya target 100%, berarti kan menjadi $2.000. Nah ya. Nah $2.000 itu dalam artian paling mudah adalah supaya tidak membuat custom persen, kita bulatkan saja. Artinya adalah 200% ya. 100% modal ditambah 100% ya kan jadi 200. Jadi memudahkan, berarti 200% ya. Ketika equity mencapai nilai 200% atau sama dengan $2.000, maka secara otomatis robot akan menutup seluruh posisi apapun, baik buy, sell, atau pending, akan ditutup dan robot akan melakukan terminasi sehingga sahabat trader waktunya withdraw. Jadi banyak-banyaklah withdraw ya. Karena tidak ada sebuah strategi yang sempurna. Kita nggak bisa memprediksi market. Ketika sudah profit, waktunya withdraw. Withdraw lah, ya kan? Kapan waktunya withdraw paling enak? Ya weekend lah ya. Karena kita dengan withdraw weekend ini kan bisa liburan, holiday, ya kan? Seperti itu. Jadi sarankan ya kalau mau withdraw di hari Jumat. Jadi bisa saja. Bagaimana Pak caranya? Oh Pak, mungkin nggak tercapai equity-nya, belum mencapai 200% misalnya kan? Bagaimana Pak ketika hari Jumat besok saya mau withdraw, mau posisi seperti apa? Pokoknya closing, saya mau withdraw. Gampang ya. Tinggal klik aja trade Friday calls. Artinya ketika di hari Jumat maka akan terclosing seluruhnya. Maka sahabat trader sudah bisa withdraw di hari paginya. Oke ya. Sangat mudah. Seperti itu. Oke, kita balik lagi. Ini isikan adalah dengan persen ya, 200% ya. Kalau 0 ini artinya robot tidak mengecek target ya. Seperti itu. Di sini ada basket profit persen dan nilainya profit selalu positif ya, 15. Ya, apa arti? Atau gini, 1% ya misalnya ya. 1% adalah ketika sedang terjadi profit di equity kita ya. Equity di sini ya. Terjadi equity, sebenarnya equity-nya dalam bukan equity sebenarnya, order profit ya. Artinya suatu chart sedang mengalami order profit, nilainya itu 1% misalnya. Kalau 1.000 1%-nya adalah 10. Jadi ketika sahabat trader order sudah mengalami profit 10% ya, itu kan sama dengan 1% ya, $10 maksudnya ya. Jadi ketika order sahabat trader sudah mengalami profit $10, itu sama dengan 1% daripada 1.000, maka akan terclosing ya. Atau kita naikin misalnya 10% ya. Jadi ketika apa artinya 10/100 dikali balance ya. Jadi kalau balance-nya 1.000 berarti 10/100 dikali 1.000 sama dengan 100. Jadi ketika order sahabat trader sudah mencapai $100, maka secara otomatis akan tertutup. Oke ya, cukup mudah. Lalu di bagian basket loss persen, nah di sini mungkin sahabat trader itu banyak posisi mungkin ya, banyak posisi yang take profitnya berbeda-beda, stop lossnya berbeda-beda, atau mungkin tanpa stop loss. Nah bisa sahabat trader mengkontrolnya menggunakan basket loss persen. Artinya apa? Kondisi order sedang merugi ya, misalnya minus 15% ya, dari $1.000 minus 15%. Jadi ketika 15%, 15/100 dikali balance, dikali 1.000 ya, kurang lebih $150. Jadi ketika minus $150, maka robot secara otomatis akan menutup seluruh posisinya ya. Seperti itu ya, cukup dipahami ya. Kalau loss selalu dalam bentuk negatif ya. Kalau profit dalam bentuk positif. Nah, di sini ke bagian max open order.
Nah, di sini adalah di satu direction atau di satu arah yang sama, maksudnya seperti ini ya, bukan dua arah. Jadi bukan total order di sini bukan max total order, namun order yang searah. Misalnya max open ordernya 5, artinya apa? Ya hanya ada 5 order yang sejenis, hanya ada 5 order buy, yang sell nggak dihitung, atau sebaliknya, ya. Ada 5 order sell, hanya 5. Jadi artinya di masing-masing posisi hanya ada 5, ya, di 5 order. Kalau digabungkan ya 10, artinya seperti itu. Namun di sini adalah pengertiannya max open order dari order yang satu arah itu 5, ya, seperti itu. Nah, di sini use auto trading sama dengan true. Kalau true artinya robot diizinkan untuk auto trading, ya. Jadi sahabat trader nggak harus perlu mematikan algo tradingnya, ya. Bisa saja multi chart, ya kan. Sahabat trader tidak perlu harus menonaktifkan algo trading. Jadi dengan cara membuat false, artinya robot tidak akan mengambil posisi order, sahabat trader, ya. Ya. Namun dia masih bisa mentrailing, ya. Dia masih bisa mentrailing posisi order sahabat trader, ya. Dia bisa mentrailing, artinya dia nggak hanya mungkin sahabat trader membuka posisi manual dan lalu diposisikan di sini auto trading sama dengan false. Robot tidak akan membuka order baru. Dia hanya memanage order yang sahabat trader buka secara manual, maka akan di trailing profitnya oleh robot. Jadi sangat berguna sekali fungsi ini, ya. Tujuannya seperti itu, ya. Lalu di sini min risk percent. Nah, ini balik lagi untuk aturan lotnya, ya. Misalnya di sini 10% artinya, ya, min risk percent artinya robot itu mengkonversi nilai 10% dari balance kita dalam bentuk konversi dari balance. Contoh begini. 10 artinya 10%, berarti 10 per 100, ya, dikali balance. Nah, 10% daripada 1000 misalnya, ya. 10% daripada 1000 sama dengan 100, ya. Sama dengan 100. Nah, $100 kita konversi ke dalam bentuk lot dibagi dengan 1000. Jadi jadinya 0,1. Jadi robot akan membuka 0,1 lot, ya, dalam untuk balance sebesar $1000, ya, seperti itu. Jadi robot akan, Pak, gimana kalau dia secara otomatis, ya. Jadi kalau andai kata 10% tidak tercakup, robot akan mencari minimum lot yang dapat dibuka untuk ordernya, seperti itu, ya. Jadi secara otomatis intinya adalah 10% dari balance kita, ya, 10 per 100. Kalau kita mau perkecil boleh nggak, Pak? 1% boleh, ya. 1% artinya 1 per 100 dikali balance dibagi 1000, ya. Nanti jadi 0,001, ya. Gitu, ya. 0,01 jadinya, ya. Maka robot akan membuka 0,01, 1% daripada 1000, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, di sini dia akan membatasi, ya. Pak, saya nggak mau 10% lebih. Jadi hanya 10%. Jadi lot paling terkecil adalah 1%, ya, min risk persen, ya. Ini artinya risk terkecil adalah waktu order pertama dibuka itu dimulai dari 1%, ya. Lalu akan permanen atau stuck atau ya permanen atau dibatasi sampai batas 10%, ya. Tadi saya sudah terangkan 10%, ya, tinggal 10 per 100 kali balance dibagi 1000. Itu adalah konversi lotnya. Jadi akan segitulah besaran lot maksimumnya. Oke. Nah, di sini lot multiplier. Nah, ini bisa dirubah, ya, 1,2 kah, ya. Ya, kita lebih mudahnya adalah 2, ya. 2. Apa artinya? Jadi gini. Misalnya lot pertama 0,01 atau 0,1, ya. Maka order berikutnya di order yang sama, yang sejenis, maka akan dikalikan 2 kali. Berarti 0,2, ya. Lalu order berikutnya di order ketiga berarti kan 0,2 dikali 2 berarti 0,4. Jadi untuk kenaikan lot, di sini kita bisa mengontrolnya menggunakan lot multiplier. Oke. Oke, di bagian sini allow duplicate trade, ya. Di sini sahabat trader, true artinya kita mengizinkan robot untuk membuka lebih dari satu order, ya.
baik itu buy ataupun sell. Jadi ketika ada signal yang berlawanan muncul, ya, maka robot akan membuka order berikutnya, diizinkan. Jadi tidak hanya satu posisi. Jadi kalau posisinya false, allow duplicate trade sama dengan false, maka tidak ada order apapun, baik itu sejenis ataupun yang berlawanan, ya. Artinya tidak ada penambahan order, hanya satu posisi, ya. Jadi memastikan, ya, meskipun ada signal buy atau sell, ketika sudah ada order posisinya, maka robot tidak akan membuka posisi berikutnya, ya. Kalau adanya di sini allow duplicate trade sama dengan false. Kalau allow duplicate trade sama dengan true, artinya robot diizinkan untuk membuka order berikutnya. Oke, nah di sini bagian thread to direction. Nah, gini sahabat trader, jadi ketika robot sudah diizinkan untuk menduplikasi order, adanya sebuah order berikutnya, di sini juga dapat diarahkan lagi. Itu duplikasi yang satu arah atau yang berlawanan arah, ya. Kalau kita thread to direction sama dengan true, artinya robot diizinkan untuk membuka berbagai order berlawanan. Boleh yang sejalan juga boleh, baik pun yang tidak sejalan juga boleh. Namun kalau bikin false, ya, duplikatnya hanya untuk satu arah. Jadi hanya buy, ya. Atau sell. Jadi tidak ada buy, sell, ya. Seperti itu, ya. Kalau thread to direction sama dengan false. Kalau mau dua arah adalah true. Oke. Minimum duplicate pip. Nah, di sini adalah robot akan mengecek berapa minimum jarak antar order berikutnya, ya. Berapa pip sih? Oh Pak, boleh. Robot ketika ada sinyal berlawanan boleh 3 pip. Nah, robot itu akan membuka 3 pip berikutnya, ya. Jadi ada jarak antar satu order adalah 3 pip, ya. 10 pip juga boleh, ya. 30 pip juga boleh. Artinya masing-masing order jaraknya adalah 30. Nah, kebanyakan robot-robot di sana para developernya tidak mempedulikan seperti ini. Kadang satu tick, ya, dalam satu tick bisa sampai 30 order posisi. Sahabat-sahabat jangan kaget, ya. Banyak robot yang membuat order itu per tick, ada yang per bar, ya. Itu bertubi-tubi, ya, tanpa ada limitasi, ya, bagaimana pengontrolan jaraknya. Nah, di sini sahabat trader bisa melakukan posisi. Nah, di sini bisa negatif, bisa positif, tapi nilainya adalah selalu positif, ya. Jadi ketika intinya adalah jarak 30, baik itu nilai positif atau negatif, penting ada range nilainya 30 pip. Seperti itu, ya. Pass after number bar. Nah, di sini kalau 0 nggak menggunakan bar, namun menggunakan tick, ya. Apa itu tick dan bar? Ya, perbedaannya kalau satu bar bisa ribuan tick, ya, tergantung nanti berapa barnya itu berapa menit timingnya, ya, berapa jam, ya. Intinya adalah dalam satu tick itulah, karena segini, dalam satu pergerakan harga 1 menit aja sahabat trader itu berapa kali tick, itu artinya seperti itu, ya. Banyak sekali quote yang muncul, ya, pergerakan tuk dan seperti itu, ya. Jadi hitungannya detik, ya. Kalau mau dalam sederhananya adalah detik, ya. Tick itu bisa katakan ya oke lah, bahkan lebih kecil daripada detik sebetulnya, tergantung pergerakan harga. Namun istilahnya ya dia lebih cepat daripada detik, ya. Kalau kita mudahkan ya per tick, ya, 1 detik bisa 10 tick lebih, ya. Bayangkan, ya, intinya dalam hitungan yang lebih cepat, ya. Nah, jika sahabat trader tidak menggunakan bar, nah kalau bar menunggu sampai terclosing a new bar, ya, terbentuknya sebuah candle barulah diizinkan untuk menganalisa atau mengambil posisi. Jadi menunggu closing bar, ya, seperti itu. Nah, kalau ingin langsung, ya, tanpa bar adalah 0, ya. Atau setelah 10 bar, ya, setiap 10 bar robot diizinkan untuk mengecek ulang. Bisa juga ada seperti itu, ya. Namun umumnya adalah 1 bar, ya, setiap bar dicek. Oke. Use trailing stop, ya. Jadi kalau ingin tidak menggunakan trailing stop, artinya apa itu trailing stop? Sebuah pemindahan stop loss ke arah positif secara dinamis. Jadi setelah order mengalami profit, maka terus stop lossnya bisa dirubah dari hal negatif, ya, menjadi positif. Jadi ketika harga turun, maka profitnya sudah terprotek. Jadi kita nggak perlu harus mengalami rugi. Nah, di sini trailing start 45 pip. Nah, ini bisa dirubah misalnya, ya, 15 pip misalnya, ya. Jadi mulai mentrailing atau mulai memindahkan stop loss ketika profit sebesar 15 pip. Oke. Lalu berapakah, ya, stopnya, ya? Sudah profit 15. Nah, stopnya umumnya adalah 10, sahabat trader, ya. Masing-masing broker beda-beda, ya. Ada yang mengizinkan stop level 3 pip, 6 pip, 9 pip, 12 pip, ya. GPUSD 12 pip, macam-macam, ya. Intinya adalah umumnya adalah, ya, ini bisa dirubah
Gini sahabat trader ya, umumnya sih bisa 10, kalau saya sih umumnya 10 pip ya. 10 ya. Jadi yang kita protek adalah 5 pipnya ya. Jadi ketika harga ya balik ya kita minimal protek 5 pip. Kalau harga naik lagi ya kita naik lagi profitnya. Intinya adalah ya lebih kecil ya. Jadi kalau trailing startnya 15, trailing stopnya lebih kecil ya. Seperti itu ya. Stop lossnya kita pindahkan berjarak 10 pip dari harga saat ini. Trailing step adalah setiap kenaikan berapa, stop lossnya dirubah ya. Nah, misalnya 5, ya setiap kenaikan 5 berikutnya maka stop loss naik ya. 5 pip, 5 pip. Jadi perubahannya per 5 pip ya. Bisa juga 15 pip, 10 pip bisa dirubah ya. Setiap kenaikan 10 pip profit maka akan naik stop lossnya ya, dipindahkan stop lossnya seperti itu. Oke, kita ke bagian indikator manajemen. Di sini cukup penting ya. Di sini sahabat trader bisa menyusun berbagai strategi. Ini dahsyat sekali sebenarnya ya. Sebenarnya dahsyat sekali karena kita mengintegrasikan berbagai strategi untuk sahabat trader bereksperimen, menggunakan ya. Ada sahabat juga yang tidak pakai stop loss ya. Banyak gitu. Pak, apa cocoknya? Ya silahkan dicoba dengan cara backtesting, dengan optimisasi. Karena kita menyediakan di bagian indikator manajemen, di bagian use strategi type, di sini ada namanya berbagai strategi ya. Ada reaching price. Desainnya di sini adalah reaching price ini ketika ketika sebuah harga mencapai level tertentu ya, harga itu tercapai ya, ternyata terjadi sebuah kelanjutan atau penurunan yang tidak terlalu berkualitas ya, bisa katakan fake out ya. Ini bisa katakan reaching price ini termasuk adalah strategi fake out ya. Setelah mencapai overbought di level tertinggi, terjadi sebuah fake out, dia nggak jadi breakout lagi, terjadi pembalikan, maka sell di atas ya. Reaching price ini dalam kategori reversal. Jadi sahabat trader jangan salah paham. Reaching price ini agak lama, dia menunggu terjadi pembentukan top ya. Bicara ini bahasanya ya kalau mau karena banyak definisi yang kita mau artikan, namun dalam artian bahasa mudanya ketika sudah mencapai puncak swing atau swing high juga, atau top harga tertinggi ya, apalah namanya lah ya, swing high ya terbentuk, lalu terjadi pembalikan harga, maka sell di atas ya. Pun sebaliknya, jika terjadi pembalikan harga di bawah atau terjadi bottom, maka akan dibentuk posisi buy. Seperti itu ya. Reaching price adalah termasuk kategorial reversal ya. Nah, sebaliknya di sini kita juga menyertakan Bollinger breakout. Nah, tentunya breakout di upper, Bollinger upper, breakout di upper ketika terjadi cross up juga ya. Jadi nggak langsung ketika cross up di uppernya langsung buy, enggak. Dia menunggu dulu harga menembus di Bollinger upper dan terjadi cross up juga di dalam moving average-nya, maka akan mengambil posisi buy ya. Atau sebaliknya, ketika terjadi breakout di posisi Bollinger lower dan terjadi juga cross down, maka mengambil posisi sell ya. Itu follow trend. Ya, bisa katakan tren yang cukup kuat ya. Biasanya Bollinger breakout ini digunakan untuk swing ataupun bukan swing sebenarnya, follow trend ya. Biasanya berapa trader nggak pakai stop loss ya. Nggak disarankan sih ya, tapi ya itu dia, kalau kita lihat berapa grafiknya cukup stabil ya, sangat halus naiknya, itu enak sekali dilihat ya. Ya mereka mampu artinya memanage juga ya, mampu melakukan cut loss juga tentunya ya. Cukup memahami mengenai risk manajemennya ya. Jadi masing-masing strategi itu ada karakteristik tradernya. Di sini kita menggunakan banyak strategi ya untuk banyak trader. Kita nggak memaksakan hanya default saja. Karena kalau kita hanya default, maka kita tidak akan memberikan sebuah integrasi strategi yang multi strategi seperti ini. Inilah bedanya kami membuat sebuah ruang bagi sahabat trader untuk bereksperimen ya kan. Ini dahsyat sekali. Jadi jangan ragu-ragu sekali, langsung saja ambil Euroweb ya kan. Jangan tunggu lagi, harga bisa naik sampai $3.000 sahabat trader. Kami bilang bahwa Europe ini terus berkembang ya. Terus berkembang, harganya akan berkembang juga. Karena developer akan berkembang juga di harga versi 1, versi 2, versi 3, mungkin versi 10. Udah beda lagi gitu kan. Artinya saat ini harga masih terjangkau, silahkan ya segera miliki Europe. Yang kedua, divergen. Nah, divergen di sini ya MACD ya, di sini MACD tentu divergen. Ini pun mirip dengan reversal juga ya. Artinya terjadi tren tidak berlanjut ya, terjadi pembalikan harga, terjadi divergen ya.
Oskilatornya sudah menunjukkan sebuah terjadi. Nah, divergen sendiri pun bisa diatur nanti. Nah, kalau sahabat trader memilih divergen karena ini MACD, maka di sini menggunakan MACD thresholdnya ya. Di sini defaultnya adalah 0,00039. Apa ini? Inilah rasio daripada pembalikan harga. Jadi ketika apa tuh divergen, ketika indikator harga misalnya mengalami penurunan, namun indikator divergen daripada puncak daripada MACD mengalami sebuah perlawanan ya, justru berlawan ya, terjadi divergen, perbedaan ya, different atau divergen ya, terjadi sebuah perbedaan. Nah, kita anggap itu ada sebuah potensi pembalikan harga untuk naik ya, seperti itu ya. Atau sebaliknya ya, ketika tren mengalami kenaikan, namun MACD-nya mengalami penurunan. Artinya ada indikasi tidak terjadi kenaikan lagi ya, akan diindikasi terjadi reversal. Itu adalah divergen, termasuk dalam kategori reversal. Oke. Round number. Nah, round number ini termasuk dalam kategori breakout, sahabat trader. Jadi round number itu begini. Kita anggaplah ketika robot itu aktif, ya kan? Aktif, dia melihat rentang ya, rentang jarak, bisa katakan dari 50 ya, 0 sampai 100. Kita anggaplah di 50 titik tengahnya ya. Harga itu bergerak-gerak kemana ya? Kalau bisa katakan di sini sama kayak pivot point lah ya. Jadi round number ini kayak seperti pivot point, namun bedanya tidak, hitungannya jarak rentang, bukan histori harga terendah tertinggi yang hari sebelumnya, tidak. Namun intinya sama aja. Ada nilai tengah ya. Nilai kesetimbangan hari ini berapa nilainya? Harga bergerak di mana-mana aja. Kalau bergerak ke bawah, round down ke bawah, maka akan posisi sell. Kalau round up akan mengalami posisi buy ya. Namun intinya di sini adalah masuk ke breakout atau follow trend ya. Round number seperti itu. Ichimoku breakout. Nah, di sini adalah ketika terjadi Kumo breakout, artinya breakout di harga Kumo atau span B, span A itu buat bullish, kalau span B-nya untuk yang biris ya. Ada breakout di dalam Ichimoku-nya ya, seperti itu. Cukup kompleks ini untuk bisa katakan Kumo breakout ya. Di sini juga follow trend ya, ini follow trend. Dan berikutnya adalah trend breakout ya. Trend breakout pun follow trend. Artinya nah di sini sahabat trader, kalau trend breakout ini bisa dikatakan trend line ya, kayak bisa katakan channel ya. Ketika channel down, maka robot akan mengambil posisi sell. Ketika terbentuk channel up, maka akan diambil posisi beli ya. Jadi sinilah tetap follow up trend. Ini sangat luar biasa. Dan juga ada hybrid trend. Hybrid trend ini melihat semua pola ya, mau pola reversal, mau pola continuation, mau pola macam-macam, dicampur ya, dia bisa posisi banyak. Jadi kalau yang paling cepat adalah hybrid trend. Oke. Nah, sahabat trader, untuk mengontrol parameter internal daripada semua strategi ini hanya di bagian strategi koefisien ya. Di sini sahabat trader defaultnya sebenarnya 1 ya. Jadi saya bisa perkecil, artinya kalau lebih kecil itu lebih cepat, agar lebih cepat ya sesuaikan ya. Rentangnya di 0,5 sampai dengan 1 ya. Itulah. Jadi kita bisa aja menggunakan hybrid trend, misalnya 1, biar nggak terlalu cepat 1,6 ya. Bisa dicoba ya. Ini di bagian terdekat ini ya. Strategi ini dikontrol dengan koefisiennya ya. Di sini strategi koefisien adalah untuk mengontrol parameter internalnya ya. Seperti itu. Jadi kita kontrol speednya daripada koefisiennya seperti ini ya. Oke, defaultnya adalah reaching price. Oke. Reverse signal false. Artinya gini. Robot tidak diizinkan membuka order berlawanan daripada signalnya ya. Artinya follow signal. Kalau signalnya buy ya buy, akan dibuka ordernya buy. Kalau signalnya sell maka akan dibuka order sell. Nah, kalau reverse signal sama dengan true, artinya robot diizinkan untuk membalikan signal ya. Jadi ketika signal sell, robot diizinkan untuk membaliknya, maka akan dibuka buy. Atau sebaliknya, ketika ada signal buy, maka robot akan membuka order sell ya. Seperti itu. Lalu close order signal. Nah, close order signal di sini ketika ada sebuah order dan munculnya signal berlawanan, maka robot diizinkan untuk menutup sebuah order. Misalnya gini. Ada signal buy,
lalu muncul signal sell, maka robot akan menutup posisi buy dan akan membuka posisi sell. Atau sebaliknya, ketika ada posisi sell dan signal buy muncul, maka robot akan menutup posisi sell dan membuka buy. Artinya sebuah order akan di closing oleh signal yang berlawanan, ya. Kalau dibikin true. Nah, kalau false, maka robot tidak akan menutup order berlawanan, ya. Artinya order akan tetap diizinkan ada, ya. Jadi memang ini cukup dipahami, ya. Ini cukup sensitif, ya. Dia akan menutup order yang berlawanan dengan signal, ya. Nah, intinya seperti itu, ya. Jadi sebelum kena stop loss pun kalau ada signal berlawanan, maka robot akan menutup dan membalikkan, ya. Jadi seperti itu, ya, langsung menutup dan membuat order berikutnya. Nah, ini sudah saya terangkan. Ini juga saya sudah terangkan tadi, ya. Kita mulai misalnya di jam saya ingin trading di jam lokal misalnya jam 6 sore, ya. GMT 7, sedangkan servernya GMT 3, maka dikurangkan 4. Jadi kalau jam 6 sore, jam 18 WIB, tinggal kurangkan 4. Karena ada GMT 7 dikurang GMT 3, sama dengan GMT 4. Berarti jam 18 dikurang 4 sama dengan jam 14. Ya. Jam 14 di GMT 3 itu sama dengan jam 18 di GMT 7. Oke, ya. Cukup dipahami, ya. Oke, saya rasa cukup dipahami. Kita langsung saja ke bagian backtesting. Ya. Backtesting kita bisa menggunakan strategi tester. Oke, di bagian strategi tester. Nah, seperti ini sahabat trader, ya, ke bagian setting. Kita sudah menggunakan Euroweb, lalu kita pilih EURUSD dan time frame M1 sahabat trader. Di sini kita coba dulu fokus ke euro, ya. Kepada euro. Nah, di sini kita fokus kepada 2 tahun aja, nggak usah 10 tahun, ya. Justru jangan terlalu senang dengan trading 10 tahun. Justru takutnya itu sebuah hardcore, ya. Para programmer itu sangat mudah menciptakan sebuah grafik yang cukup bagus dalam hal backtesting. Di sini kami itu tidak melakukan hal itu, ya. Jadi kami benar-benar murni, ya. Ini sebuah backtesting yang bahkan kualitinya kita mencapai 100%, ya. Jadi kami ingin memberikan sebuah potensi yang sebenarnya, ya. Di sahabat trader, jangan terlalu senang jika sebuah robot di backtest 10 tahun bisa. Itu hal yang mudah, ya. Benar, itu hal yang mudah. Justru backtest itu yang wajarnya tuh 2 tahun saja, ya. Bahkan ada yang 3 bulan, ya. Kenapa? Agar parameternya dapat disesuaikan. Optimisasi, ya. Kalau kita baca di MetaTrader itu kita bahkan disarankan untuk optimisasi karena tidak ada sebuah settingan itu statik gitu loh, aneh gitu loh. Itu robot bisa tidak dinamis, tren itu dinamis, ya kan? Kok nggak berubah-berubah namun 10 tahun bisa di backtest? Pertanyaannya itu selalu hard coding gitu loh. Teman-teman nggak tahu saja, jadi jangan terlalu, justru itu aneh gitu loh kan. Cobalah pakai nalar gitu loh, ya. Oh 10 tahun Pak biar selamat, itu tidak ada gitu loh. 2 tahun saja sahabat trader sudah bagus. Bahkan 3 bulan, dia update 3 bulan, ada 6 bulan, bahkan luar biasa itu, ya. Sebulan dia terus optimisasi, checkpoint lagi, ceknya seperti apa lah, ya. Mobil balap aja ada checkpointnya gitu loh, ya. Ada pit stopnya, ya. Untuk checkpoint apakah butuh tambah angin, ya kan, mungkin ada kendala apa, ada checkpointnya gitu loh. Jadi robot sampai 10 tahun nggak berubah-ubah, parameternya tuh aneh. Saya mengkhawatirkan itu sebuah hard coding. Jadi memang tentukan saja jarak wajarnya itu 2 tahun, nah itu cukup, ya kan. Time frame-nya tanyakan, ya. Sahabat bisa coba, ya. Di sini defaultnya M1 untuk EURUSD, oke. Nah, di sini sangat penting delay-nya, ya, kita delay jangan zero, udah bikin aja delay yang apa adanya, ya. Ya, anggaplah memang delay tergantung PPS, ya. PPS lebih delay semakin kecil semakin bagus, ya. Delay 1 poin, ya, 1 mil per second itu sangat bagus. Atau 3 atau 2, ya. Nah, ini kita delay cukup panjang sekali di sini. Nah, di sini modeling dalam backtesting sahabat trader itu ada banyak sekali, ya. Jadi sahabat trader ini kita kan high frekuensi atau bisa katakan akurasi yang sangat tinggi justru membutuhkan sebuah kualitas modeling yang paling tinggi juga. Di manakah paling tingginya? Di bagian everything based on real tick, ya. Di sinilah, ya. Nah, seperti itu. Sesuaikanlah leverage-nya dan juga balance-nya. Oke, di sini sahabat trader juga bisa melihat secara visual, ya. Bagian ini visual, ya, seperti ini, ya. Oke lah, kita bikin default aja. Nah, seperti ini untuk kembali kepada default seperti ini. Atau kita, nah ini kita defaultnya sebenarnya 1 sahabat trader, ya. Nah, ini aja lah, 1 lah, ya. Oke, kita mau melihat visualnya atau kita nggak usah visual dulu, ya. Ini seperti ini gambarnya. Oke, ya, ini kita nggak usah visual, contreng. Jadi kalau visual
akan menunjukkan suatu chart backtest di tahun yang sebelumnya, dan itu akan cukup lama sekali karena memang memberikan sebuah objek ya seperti itu. Nah ini kita bisa tunggu, ini adalah sebuah backtest non visual. Jadi sini robot bisa lebih kita bisa melihat ya sahabat trader bisa melihat, kita menggunakan stop loss loh ya, kita menggunakan stop loss, bisa sahabat trader bisa oprek-oprek istilahnya ya kalau bahasa Indonesianya ya, kalau bahasa Inggrisnya customize ya, silakan di custom saja ya kan, dioprek-oprek ya kan. Banyak sekali strategi yang bisa sahabat trader munculkan ya. Jangan terpaku ya, jangan miliklah sebuah mental seorang developer ya. Seorang developer tuh nggak ada putus asanya, dia akan selalu mencari yang terbaik, memberikan yang terbaik ya. Kami khususnya perusahaan kami di Indonesia ya, PT Pelatihan Profit Internasional adalah sebuah perusahaan memang berbentuk di bidang di bidang wilayah edukasi ya. Seorang trader kita akan memberikan edukasi dan juga banyak hal, strategi dan macam-macam ya. Jadi sahabat trader, di sini tentunya kami sebagai seorang edukator itu akan memberikan sebuah strategi yang terbaik ya kan, memberikan sebuah hal-hal yang terbaik, development yang terbaik ya kan. Jadi terus saja kembangkan parameter-parameter apa yang terbaik, bereksperimen saja ya. Sahabat trader dengan memiliki robot Euroweb, sahabat trader itu memiliki sebuah tool yang sebenarnya dapat dikembangkan lebih lanjut ya. Jangan terpaku pada satu default parameter. Sahabat tahu parameter yang sahabat trader itu gunakan lebih hebat. Nah, gimana caranya ya? Optimisasi. Ya. Bagaimana cara optimisasi sebuah robot? Ya bisa dibaca dari MK5. Ada juga kami sudah bikin videonya. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Oke, sahabat trader, saya rasa sudah cukup sekian dulu ya. Jadi cukup panjang di sini. Kita akan sudahi. Semoga bermanfaat. Oke. Salam profit.